Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Minggu ini adalah minggu ke-6 dan kita akan mempelajari dan memahami bersama tentang orientasi dan penempatan pegawai. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah mendengar apa yang namanya orientasi. Jadi, ketika teman-teman memasuki jenjang sekolah yang baru, biasanya teman-teman harus melalui proses yang namanya orientasi atau perkenalan. Nah, sama seperti pegawai di dalam perusahaan, jika ada pegawai baru, pegawai baru tersebut harus melalui proses yang namanya orientasi perusahaan. Lebih dalamnya lagi, ayo kita belajar bersama. Untuk pokok bahasan kali ini, yang pertama kita akan mempelajari pengertian orientasi itu sendiri. Yang kedua, kenapa sih harus dilakukan orientasi untuk pegawai baru di dalam sebuah perusahaan? Dan yang ketiga yaitu tentang konsep penempatan pegawai. Jadi, pada intinya, pengertian orientasi itu adalah suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaan-kebijaksanaan, nilai-nilai, keyakinan, dan pada rekan-rekan kerja mereka. Jadi, dalam proses orientasi itu tidak hanya dikenalkan pada organisasi saja, tetapi juga tentang peran pegawai baru di dalam perusahaan tersebut, kemudian memperkenalkan ke sesama rekan kerja. Nah, ada dua aspek dari yang namanya orientasi pegawai. Yang pertama ada aspek umum dan yang kedua aspek khusus. Apa sih bedanya? Kalau aspek umum itu biasanya berisi tentang pengetahuan-pengetahuan secara umum tentang organisasi dan tugas-tugasnya. Misalkan ada aspek organisasi, itu biasanya dikenalkan tentang sejarah pendiri perusahaan, bagaimana perusahaan itu dapat berdiri, kapan, kemudian nama-nama pejabat kunci, nama-nama pekerjaan dan departemen di dalam perusahaan tersebut, layout peralatan secara fisik, masa percobaan, dan lain sebagainya. Kemudian, aspek umum yang lainnya itu ada manfaat yang didapat sebagai pegawai. Jadi, seperti adanya gaji, kemudian cuti, itu juga harus diinformasikan kepada pegawai baru sejak awal. Kemudian tentang perkenalan, ini bisa saja dengan supervisor, atau dengan rekan kerja, dengan coach atau pelatih, atau dengan pembina di dalam perusahaan tersebut. Dan aspek umum yang lainnya yaitu seperti tugas-tugas. Jadi pegawai baru dikenalkan tugas-tugas seperti apa sih yang akan mereka lakukan sesuai dengan perannya masing-masing. Misalkan jika pegawai baru ini adalah seorang programmer, tentu saja tugas-tugasnya apa? Membuat program, atau misalkan pegawai baru ini adalah analis sistem. Jadi dia dikenalkan tentang bagaimana sih cara menganalisis sebuah sistem di dalam perusahaan tersebut menggunakan tools apa saja, kemudian persyaratan-persyaratannya seperti apa, gambaran pekerjaannya secara umum seperti itu. Sedangkan kalau aspek-aspek khusus itu biasanya berkaitan langsung dengan pekerjaan yang lebih rinci. Jadi, dari aspek umum tadi kita bisa lihat sebelumnya kalau ada gambaran pekerjaan seperti apa. Nah, kalau aspek-aspek khusus ini lebih mendetail lagi dan biasanya yang menjelaskan pekerjaan secara lebih rinci ini kepada pegawai baru adalah atasannya langsung atau mungkin rekan kerja yang sebidang.